Selamat pagi ya saudara-saudara semua. Ini kita bikin cacah ya. Cacah tulang. Ini bahan dari permobil. Terus kita potong jadi dua ya saudara ya. Setelah kita potong jadi dua, kita akan bawa potongan tersebut ke tungku. Nah, ini kita masukkan bagian pegangannya. Karena pegangannya pendek, kita butuh agak panjang. Kita tempa supaya lebih panjang. Nah, ini kita pakai mesin tempa ya saudara, bukan manual. Ini mesin tempanya itu kita dulu bikin sendiri ya, yang masih sering ada bertanya belinya di mana gitu. Kita ini bikin sendiri. Jadi ini bertahap ya saudara. Nggak langsung kita beli bahan terus kita bikin mesin tempat jadi gitu, tidak. Tetap kita manual dulu, ambil manual sambil kita nyicil beli besinya, kuatnya itu dulu beli, katakanlah palunya beli palu dulu, terus nanti kalau udah ada uang beli paronnya, terus ada uang beli besinya gitu. Pokoknya dirasa sudah terkumpul baru kita rakit. Dalam perakitan pun dulu tidak langsung bisa digunakan dengan langsung sempurna saudara, karena kesempurnaan itu butuh proses di dalam waktu kita bekerja. Maksudnya ini kurang ini itu dirasakan di angan-angan sendiri, tidak langsung bikin jadi gitu, tidak. Jadi bertahap-tahap ya dulu. Jadi ada beberapa kali perombakan terus ya. Jadi intinya mesin tempa kita itu bikin sendiri, terus berprosesnya lama saudara, nggak langsung jadi gitu. Kalau sekarang suruh bikin ya langsung jadi, karena emang sudah belajar dari pengalaman yang dulu. Ada pengalaman yang dipakai kurang enak, ternyata masalahnya kendalanya di sini. Jadi dulu kalau misalkan saya punya celengan banyak gitu ya mending beli yang jos super gitu. Cuman karena emang keadaan maksudnya kita mandi terus dulu yo kadang ngerjain ya, kadang tidak gitu kan. Jadi sekalian sambil membuat mesin tempa. Itu ya untuk yang sering bertanya mesin tempanya itu beli di mana gitu. Bagi teman-teman yang pengen itu ya nyelengin beli bahan ini dulu gitu. Tapi misalkan yang sudah ada uang pengen beli ya enggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi kalau misalkan ada yang berminat pengen punya kita, itu inbox saja, inbox WA saja. WA-nya ada di profil, sudah kita masukkan WA kita di profil. Kalau misalkan dirasa cocok, mesin kita sebenarnya ada dua saudara, samping kanan sama samping kiri yang warna biru itu semuanya bekerja dengan baik semua. Cuman yang secara kekuatan jauh ya saudara. Kalau yang satu itu kan besar, kalau yang itu dia penang di cepat. Untuk bikin arit gitu yang satunya itu cepat gitu. Jadi emang kita desain fungsinya sendiri-sendiri ya saudara. Terus ini adalah proses sepuh ya. Jadi dalam kita setelah kita tempa, gerinda dan lain sebagainya itu adanya namanya proses sepuh. Kebetulan ini kita sepuh di oli. Oli atau air itu sebenarnya menurut saya itu sama saja sih. Tergantung kita cara mainnya. Mainnya kita pengen di oli atau di air. Itu kalau saya biasanya melihat dari sisi pembakaran atau ini untuk apa gitu. Kalau untuk misalkan untuk kayu gitu, saya seringnya ke air, arit gitu, saya seringnya ke air. Tapi kalau untuk sasetan daging, sembelihan itu biasanya di oli. Itu ya teman-teman semua yang juga sering bertanya, oli sama air itu bagus mana? Meskipun saya sering dikasih masukan sama pelanggan ya,
"Om, bagus oli Om, gini 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 gini," gitu. Ya saya terima, cuman mungkin tiap orang punya pengalaman sendiri-sendiri. Intinya saya lihat dari suhu pembakaran waktu saya membakar sih. Kalau bakaran ini saya harus ke sini, kalau bakaran seperti ini saya harus ke sini gitu. Tapi yang jelas itu sama peruntukan. Kalau peruntukannya untuk ini saya akan sepuh ke sini gitu. Jadi tidak ada sebuah anggapan saya bagus ini gitu. Enggak, karena proses itu apa namanya, intinya adalah pengerasan. Bagaimana cara kita main gitu aja sih. Ya seperti dulu ya teman-teman. Ini sudah jadi.